Selamat siang, selamat kita berjumpa lagi dalam ngobrol teologi kita. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Waktu menunjukkan pukul 2 siang lewat 54 menit, dan dalam kesibukan yang ada saya coba sempatkan hadir untuk kita mengobrolkan sesuatu tentang teologi yang selalu saya katakan seharusnya akrab dengan keseharian kita. Nah, beberapa waktu yang lalu dalam menjawab satu pertanyaan, ya pertanyaan yang sebenarnya sering hadir dalam kehidupan saya, dipertanyakan oleh jemaat, oleh orang Kristen kepada saya, tentang hubungan antara kehidupan orang Kristen dan pengetahuan akan kebenaran. Mungkin di episode ke depan saya akan presentasikan teks dalam Alkitab yang begitu jelas menuliskan bahwa iman Kristen yang benar itu tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan akan kebenaran. Jadi kalau kita masuk ke dalam kekristenan yang benar, sudah dilahirkan kembali, maka salah satu kerja nyata, buah katakanlah, dari hati yang sudah diperbaharui, lalu roh yang baru yang diberikan Allah kepada kita dalam kelahiran kembali adalah kita mengejar pengetahuan akan kebenaran, kita mengejar pengetahuan akan Allah kita, tentu saja dari Alkitab, sehingga kita semakin mengenal Dia secara pribadi. Karena setelah dilahirkan kembali, setelah masuk ke dalam iman Kristen yang benar, mindset kita diubahkan. Kecenderungan kita adalah bergerak ke arah terang, ke arah pribadi Allah, sementara menjauhi kegelapan gitu. Nah, terang itu kan hanya bisa kita peroleh dari Allah, dari firman-Nya, dan Allah sudah menuliskan firman-Nya di dalam Alkitab gitu. Makanya setelah dilahirkan kembali, pergerakan kita ke sana gitu. Orang yang masuk ke dalam iman Kristen yang benar pasti merindukan itu. Jadi itu buah dari imannya gitu, buah dari hati yang baru, roh yang baru di dalam dirinya, dan itu merupakan wujud dari kasihnya kepada Tuhan. Kalau dalam relasi antar manusia, katakanlah hubungan kasih antara dua sejoli, pria dan wanita, maka ketika mereka menjalin satu hubungan, ada kerinduan dalam diri masing-masing untuk mengenal pasangannya. Saya pikir dalam satu pernikahan yang benar, itulah yang terjadi. Suami rindu semakin mengenal istrinya, demikian juga istri semakin rindu mengenal suaminya untuk bisa saling melayani dengan lebih lagi, begitu kan? Jadi kasih itu dinyatakan demikian. Nah, dalam konteks perjanjian baru di mana kita masuk ke dalamnya, kita sudah berbicara panjang lebar tentang perjanjian ini. Maka ketika kita sudah ada dalam perjanjian itu, dan saya ingatkan bahwa Alkitab menggambarkan relasi antara Allah dengan umatnya itu selalu husband and wife gitu, suami dan istri. Di zaman perjanjian lama demikian. Jadi Allah menggambarkan dirinya suami terhadap Israel kan? Makanya ketika Israel menyembah Allah yang lain atau dewa, Allah katakan mereka bersundal gitu, secara rohani melakukan persinahan. Karena seharusnya Israel tuh istri yang sah dari Allah gitu. Jadi relasi antara Allah dengan umatnya digambarkan seperti hubungan suami dan istri, dan kita lihat di perjanjian baru pun demikian gitu. Ketika katakanlah teks Alkitab memerintahkan istri untuk tunduk kepada suami, dikatakan seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika diperintahkan suami untuk mengasihi istri,
dikatakan seperti Tuhan kepada jemaatnya yang bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya. Jadi hubungan Allah dengan jemaatnya, Tuhan dengan jemaatnya di perjanjian baru digambarkan seperti relasi suami dan istri. Nah, saya katakan tadi ada dalam relasi atau hubungan suami istri yang normal, pasti itu terjadi kan. Suami mengejar atau rindu semakin mengenal istrinya, istri rindu mengejar semakin mengenal suaminya untuk kemudian mereka bisa saling melayani lebih baik lagi. Lebih kurang demikian. Nah, kita ketika ada dalam perjanjian ini, kita mengejar pengenalan akan Allah kita supaya kita bisa menyembah Dia lebih lagi, bisa melayani Dia lebih lagi. Posisi kita, jati diri kita sebagai hamba Allah bisa kita laksanakan dengan lebih baik lagi. Jadi mengejar pengenalan, mengejar pengetahuan akan kebenaran itu ya seharusnya menjadi sesuatu yang built-in di dalam kita ketika kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru, ciptaan baru, begitu ya. Jadi kembali ke awal pertanyaan, menjawab pertanyaan yang diajukan kepada saya oleh beberapa orang yang mungkin 1-2 kesempatan sempat mendengar khotbah pengajaran saya atau sempat menonton video kami di kanal YouTube dan mendengar bahwa dalam berbagai kesempatan saya selalu menekankan pentingnya pengajaran firman yang sehat dan sistematis untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi saya jawab, orang Kristen benar itu harus tahu pasti keselamatan yang dia peroleh di dalam Kristus itu bagaimana, penjelasannya bagaimana. Jadi pikiran dan hatinya tuh harus mengetahui itu karena Allah sudah menjelaskannya di dalam Alkitab gitu. Bagaimana kita yang dulunya mati di dalam dosa sekarang ada dalam satu perjanjian di mana Allah menjamin keselamatan kita dan kita sedang dalam perjalanan menuju akhir dari perjanjian masuk ke dalam sorga. Tetapi sementara itu, sementara masih hidup di dunia ini, kita akan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah, bagi pertumbuhan rohani kita semakin dewasa, yang tadinya tidak bisa mengajar menjadi bisa mengajar, khususnya katakanlah suami atau para laki-laki semakin dewasa kemudian memutuskan masuk ke dalam satu pernikahan, menjadi imam di sana, dan tugas imam adalah mengajar kebenaran firman, maka dia akan lakukan itu terhadap istrinya, lalu bersama-sama dengan istrinya terhadap anak-anaknya. Itu semua ada dijelaskan dalam Alkitab sebagai tatanan ilahi yang akan dilaksanakan dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang yang masuk ke dalam iman Kristen yang benar, gitu ya. Jadi Allah sudah mewahyukan tatanannya, hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya, firman-Nya di dalam Alkitab. Lalu Roh Kudus diutus dalam peristiwa Pentakosta. Kita ingat Roh Kudus diutus, dan bahkan dalam kelahiran kembali Roh Kudus diizinkan atau diberi Tuhan diam di dalam kita, itu menjadi agen, menjadi pribadi Allah yang melakukan tugas pencerahan, iluminasi, penyingkapan rahasia kebenaran firman yang ada di dalam Alkitab sehingga bisa kita pelajari, kita gali, lalu kita bisa memahami, kita bisa mengajarkan, lalu bersama-sama sebagai gereja Tuhan melakukannya dalam hidup kita. Itu pengetahuan akan kebenaran itulah yang mengubahkan hati dan pikiran kita. Lalu dalam pertolongan pribadi Roh Kudus dan firman itu sendiri, kita melakukannya dengan setia dalam kehidupan kita, walaupun dalam kehidupan di dunia ini, dalam tubuh ini, kita tidak akan pernah menjadi pelaku firman yang sempurna ya. Iman kita tuh sempurna
karena disempurnakan oleh Kristus. Nanti saat kedatangan Kristus yang kedua, segala sesuatunya menjadi sempurna. Tetapi saat sekarang kita memiliki kecenderungan hati untuk patuh, taat kepada firman Tuhan dalam segala kekurangan dan kelemahan tubuh jasmani sekarang ini. Lebih kurang demikian ya. Sekali lagi kecenderungan hati ke sana. Kalau saya jelaskan, saya seringkali memakai contoh penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus. Ini penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus mati, tapi oleh jaminan Yesus sendiri, oleh karya salib Kristus sendiri, dia masuk ke dalam Firdaus, ke sorga gitu. Padahal kalau kita perhatikan kronologis kejadian, kedua penjahat yang disalib Yesus bersama orang-orang di sekitar salib itu mengolok-olok Yesus ya, berbagai olok-olok, berbagai cemoohan dilontarkan kepada Yesus, termasuk penjahat ini gitu. Tapi tiba-tiba kemudian terjadi perubahan drastis sehingga penjahat yang satu ini menyadari keberdosaannya. Setelah itu dia menyadari siapa Yesus yang disalib di sebelah dia, sehingga dia katakan kepada rekannya, wah, kita dihukum seperti ini karena kita layak, karena perbuatan kita. Tetapi ini, orang ini, pribadi sebelah kita ini, dia merujuk kepada Tuhan Yesus. Dia sama sekali tidak layak diperlakukan seperti ini, tidak layak disalib. Dia tidak bersalah apa-apa, dia tidak berdosa. Jadi pengakuan tentang keberdosaan dirinya membawa dia melihat siapa Yesus sebenarnya. Dialah Allah, dialah Tuhan ya. Dialah Raja yang sebenarnya selama ini dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Sehingga perkataan terakhir yang penjahat ini katakan kepada Yesus adalah, Yesus, kalau engkau nanti kembali sebagai Raja, ingat akan aku. Jadi itu satu kerendahan hati yang luar biasa, satu perubahan drastis seperti saya bilang dari sikap awal yang ikut mencemooh, mengolok-olok Yesus, menjadi mengakui dia sebagai Tuhan dan Raja, mengakui keberdosaannya. Saya percaya di dalamnya termasuk memohon belas kasihan, pengampunan dari Tuhan. Lalu lewat pesan terakhirnya dia katakan, kalau engkau kembali sebagai Raja, jangan lupakan saya, ingat saya. Nah, terhadap respon ketersungguran penjahat di sebelahnya, Yesus katakan, oh, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi penjahat ini kita percaya mati, katakanlah hari itu dia masuk ke surga. Nah, saya selalu bilang dalam jawaban saya tentang orang percaya sungguh akan mengejar pengetahuan akan kebenaran, tentang penjahat yang akhirnya mati percaya kepada Yesus ini, saya katakan bahwa kalau saja penjahat ini diberikan waktu lebih lama untuk hidup, saya percaya dalam menjalani sisa hidupnya penjahat ini akan mengejar pengenalan akan Tuhan, mengejar pengetahuan akan firman. Dia akan masuk ke dalam satu pengajaran yang sehat dan sistematis, atau dalam bahasa Alkitab Perjanjian Baru, bertekun dalam pengajaran para rasul. Sama seperti baptisan, saya selalu tegaskan bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan. Baptisan itu sakramen. Nah, ini dibuktikan dalam diri penjahat yang masuk surga ini, yang bertobat, mengakui Yesus Tuhan, lalu Yesus bawa ke surga ini. Dia belum sempat dibaptis, tapi dia masuk surga. Nah, ini salah satu bukti bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan. Baptisan itu gambaran luar dari kehidupan kita. Katakanlah apa yang tubuh kita lakukan, diselamkan ke dalam air, lalu dibangkitkan. Itu gambaran luar dari sesuatu yang sudah terjadi di dalam. Kelahiran kembali, perubahan kita dari manusia lama menjadi manusia baru, manusia duniawi atau jasmani menjadi manusia rohani.
diceburkan ke dalam air, itu menandai kematian kita. Ego kita mati terhadap manusia lama kita ditinggal, dikubur itu saat kita dicelupkan ke dalam air. Lalu ketika kita diangkat dari dalam air, itu melambangkan kebangkitan manusia baru yang sudah dilahirkan kembali dengan roh baru, hati baru, dan Roh Kudus ada di dalam kita. Itu ya. Jadi mati bersama dengan Yesus, lalu dibangkitkan bersama dengan Yesus kepada satu kehidupan yang baru. Dan Paulus dalam Galatia menuliskan, ya aku sudah disalibkan bersama Kristus, sudah mati bersama Kristus. Nah, kalau sekarang aku hidup yang kujalani itu bukan aku sendiri, tetapi Yesus di dalam aku. Lebih kurang seperti itu. Nah, bangkit menjadi manusia baru, hidup di dalam Kristus, atau Kristus hidup di dalam aku, itu pasti kecenderungan hatinya kepada terang, kepada kebenaran, kepada pribadi Allah, dan dia akan masuk ke dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Jadi saya melihat begitu banyak orang Kristen tidak pernah kepadanya dipresentasikan ajaran Alkitab ini, dan mereka tidak tahu. Jadi ketika saya berinteraksi dengan banyak orang Kristen, mereka tidak tahu kalau Alkitab mengamanatkan pengajaran firman yang sehat dan sistematis, bahwa realitas kehidupan baru para orang Kristen benar yang sudah diubahkan menjadi manusia baru, ciptaan baru, itu menjalani bertekun dalam pengajaran para rasul. Itu bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Mereka masuk ke dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis, untuk mengejar pengenalan akan Dia, untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, nanti di 2 episode berikutnya dalam Ngobrol Teologi saya akan presentasikan ayat-ayat Alkitab. Mungkin baru saja pun saya sudah presentasikan beberapa teks dalam Alkitab yang menyatakan tentang pengajaran firman ini. Jadi dalam banyak interaksi ketika saya ditanya, kenapa sih Dan khotbah pengajarannya tidak jauh-jauh, tidak lepas dari mengajak untuk masuk ke dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Karena pada dasarnya kekacauan kekristenan yang kita lihat sekarang itu ya karena pengajaran firman-nya tidak sehat sistematis. Itu yang memunculkan penafsiran-penafsiran yang begitu kalau saya mau pakai kata jorok itu. Sama sekali itu sebenarnya tidak dinyatakan dalam Alkitab itu. Jadi kebanyakan gereja sekarang dalam menafsirkan isi Alkitab tuh itu, kalau boleh saya pakai kata jorok gitu, sembarangan gitu. Padahal Alkitab sendiri, artinya Allah sendiri menuliskan dalam firman-Nya di dalam Alkitab, dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21 misalkan, dengan tegas mengatakan bahwa kitab nubuatan atau Alkitab yang kita miliki itu tidak untuk ditafsirkan menurut keinginan kita sebagai manusia. Jadi supaya makna rohaninya sesuai selera kita manusia, tidak ya. Karena itu bukan dari manusia, itu adalah firman Allah ya. Para nabi dan rasul digerakkan oleh Roh Kudus, oleh dorongan Roh Kudus menuliskan itu. Jadi berbicara, menuliskan itu atas nama Allah. Nggak boleh sembarangan menafsirkan. Jadi ketika Allah dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21 menuliskan tidak boleh menafsirkan Alkitab dengan sembarangan menurut kehendak kita masing-masing, harus menurut kehendak Allah. Itu artinya Allah sudah menetapkan tatanan. Dalam mempelajari Alkitab pun Allah sudah menetapkan tatanan, aturan yang harus kita ikuti. Dan dalam melaksanakan aturan itulah Roh Kudus yang membimbing
kita. Jadi harus ditafsirkan menurut kehendak Allah. Ikuti aturannya, itu yang kita sebut sebagai hermeneutik, ya, cara menafsirkan Alkitab yang sehat gitu. Jadi maksud Allah menuliskan teks Alkitab dalam Alkitab seperti ini, ya sebisa mungkin kita gali untuk mendapatkan maksud ilahi tersebut, pesan Allah yang memang Allah maksudkan gitu. Nah, kebanyakan gereja sekarang kan menafsirkan Alkitab yaitu saya pakai ungkapan jorok gitu, sembarangan, tidak mengikuti dalil-dalil tertentu. Nah, kalau tertarik mendapatkan pengantar kepada apa itu hermeneutik, cara menafsirkan Alkitab yang itu sesuai tatanan ilahi, di kanal YouTube kami ada seri pengantar kepada hermeneutik yang sehat. Silakan kalau tertarik boleh menyimak. Itu yang selalu saya katakan sebagai pengajaran firman yang sehat. Sehatnya di situ merujuk kepada hermeneutiknya yang sehat, kan? Healthy hermeneutics. Jadi cara menafsirkan Alkitabnya sehat, nggak jorok gitu, ngikutin tatanan ilahi, ngikutin dalil-dalil atau aturan-aturan yang telah disusun oleh bapak-bapak gereja kita dan dilakukan oleh gereja sejak abad pertama itu, gereja mula-mula, di kontekstual, ya, sesuai konteks zaman, sesuai konteks budaya. Lalu kita meneliti juga bahasa, karena sehari-hari kita memegang Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia misalkan. Apakah benar dalam bahasa aslinya memang memakai kata itu, diperkatakan seperti itu, susunan kalimatnya memang seperti itu memang proses yang harus kita jalani untuk mendapatkan, seperti saya katakan tadi, pesan firman sebenarnya yang memang Tuhan maksudkan untuk Dia sampaikan kepada umatnya ketika menyuruh Nabi dan Rasul menuliskan teks Alkitab itu. Jadi kita hidup dalam pengajaran yang sehat, hermeneutik atau cara menafsirkan Alkitab yang sehat. Nah, mungkin di awal kan susah, terus terang, karena pengalaman saya yang selalu saya saksikan hampir 40 tahun berada di GPDI Pantekosta, jadi teologinya Pantekosta, cara menafsirkan firmannya Pantekosta. Ketika masuk ke dalam teologi reform yang begitu ketat di sana, gitu, tidak boleh sembarangan dalam menafsirkan Alkitab. Bukan berarti di GPDI atau di Pantekosta dulu saya tidak diajari hermeneutik, ada. Kita akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang walaupun tinggal atau berkecimpung di satu denominasi gereja yang mengabaikan hermeneutik yang sehat, tetapi ya Allah kirimkan orang-orang seperti itu. Jadi puji Tuhan, dulu dalam lingkungan Pantekosta karismatik pun saya dipertemukan dengan orang-orang yang memperkenalkan kepada saya hermeneutik yang sehat, cara menafsirkan Alkitab kontekstual sesuai maksud Allah gitu. Jadi kemudian saya mendalami itu, mengejar itu. Nah, dalam proses pengejaran pribadi inilah saya kemudian dibawa kepada teologi reform gitu, dari teologi Pantekosta karismatik kepada teologi reform yang memang menegaskan, menekankan sekali pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Jadi karena Alkitab itu disebut sebagai kitab suci, sesuatu yang suci, yang kudus, yang berasal dari Allah yang kudus, maka pendekatan kita kepadanya dalam membaca, mempelajari, mengejar pesan ilahi yang Allah maksudkan di dalamnya itu nggak boleh sembarangan juga gitu. Jadi ada norma-norma tertentu, aturan-aturan tertentu, dalil-dalil tertentu yang harus kita ikuti. Ya, melakukanlah kitab suci secara hormat gitu, reverent. Kita tersungkur dan
memohon Allah menjelaskan apa yang telah Dia tuliskan di dalam Alkitab. Sekali lagi sebenarnya simpel, tetapi ego manusia yang menjadi penghalang, dosa manusia yang menjadi penghalang. Jadi ini tidak berbicara tentang kualitas IQ kita, kepintaran, kepandaian, kecerdasan kita secara jasmani, tidak ya. Sekali lagi ini berbicara tentang ketersungkuran kita di hadapan Dia, mengakui bahwa oh iya, isi Alkitab itu firman Allah, sabda Allah. Maka saya harus memperlakukan seperti saya memperlakukan ya pribadi Allah sendiri. Jadi kita mengakui keberdosaan kita mengakui nol besar di hadapan Dia yang penuh hikmat. Dan saat itulah Allah akan mengajarkan firman-Nya, hikmat-Nya kepada kita. Terlepas dari apakah kita IQ-nya seperti Einstein atau 100 kali Einstein, atau IQ kita jongkok gitu kan, bukan sekedar nol tapi katakanlah minus gitu, seumpamanya. Itu tidak relevan lagi, karena ketika Allah mengajari kita, maka itu akan menjadi milik kita. Jadi, sekali lagi tidak berbicara tentang kepandaian jasmania, tetapi kepandaian rohania. Alkitab katakan seperti itu, akal budi secara rohania. Itu yang akan membuka pintu pengajaran. Allah sendiri yang mengajar. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai pengajar itu sekedar alat di tangan Allah ya. Tapi Allah sendiri, Roh Kudus yang mengajarkan itu kepada kita. Itu ya. Jadi sekali lagi berbicara tentang pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Wah, Dani ini khotbah materinya subjeknya tentang apapun, temanya tentang apapun, selalu penekanannya itu kepada pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Jadi kehidupan orang Kristen itu seperti itu ya, diawali dari firman ya. Kehidupan kita sehari-hari pun, praktek kehidupan kita diawali dari firman, dan cara mempelajari firman itu diawali dengan firman. Jangan ide manusia dulu gitu, lalu firman dicocok-cocokkan dengan ide manusia. Kan sekarang banyak gembala saya perhatikan lewat postingan-postingan di medsos seperti itu, mengutip dulu tulisan manusia, opini manusia, bahkan dari buku-buku sekuler, dari tokoh-tokoh sekuler gitu, lalu kemudian baru mencari ayat Alkitab yang cocok dengan pernyataan manusia ini gitu, lalu itu diposting. Ini menumbuhkan satu kebiasaan seperti itu ya, berhadapan dengan Alkitab yang kita sebut firman Allah, kita sendiri menyebut ya sebagai firman Allah tuh jorok gitu ya, sembarangan. Padahal sekali lagi Alkitab sendiri sudah memperingatkan jangan melakukan itu. Salah satu teksnya dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 ya. Jadi itulah mengapa saya selalu menekankan pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Mulailah bersikap selayaknya, sepantasnya kepada Alkitab kita. Kalau kita memperkatakan itu sebagai firman Allah, mulailah memperlakukannya sebagai firman Allah, dan Allah akan menyatakan apa maksudnya menuliskan itu kepada kita. Jadi berhadapan dengan firman, selayaknya sikap kita sama seperti kita berhadapan dengan Allah sendiri. Itu Allah yang sedang bersabda. Saya rindu memahami apa maksud di dalamnya, rohani ya. Maka saya tersungkur di hadapannya dan memohon Dia untuk mengajarkan itu kepada saya. Nah, mungkin dalam 2 episode ke depan saya akan mengobrolkan ini secara lebih menusuk ya ke esensi apa yang dikatakan Alkitab tentang pengetahuan akan kebenaran dan pengajaran firman. Seharusnya kita menjalani ini dengan saya selalu bilang ke anak kami Tobias, kalau dia mulai kelihatan malas belajar gitu, berhadapan dengan persekolahan, saya katakan
seharusnya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nikmati hidupmu saat ini gitu. Usianya masih 9 tahun. Having fun gitu. Study should be fun. Seharusnya sesuatu yang menyenangkan. Ayo gali ilmu sebanyak mungkin, peroleh ilmu sebanyak mungkin, berangkat ke sekolah dengan antusias, dengan gembira gitu. Nah, ya seharusnya kita menjalani kehidupan kekristenan dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis ini menjadi yang fun, bukan fun dalam pengertian remeh gitu, tapi ya sukacita. Karena ini anugerah, bagian dari anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa belajar Alkitab, bisa membuka Alkitab, membaca, menggalinya, kemudian memahami, masuk ke dalam pikiran kita, kemudian kita aminkan, kita taruh dalam hati kita, lalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagian dari perjanjian yang kita masuki, bagian dari apa yang Allah lakukan terhadap hidup kita dalam perjanjian itu, dan itu karunia. Memang bersifat rohani, ya. Banyak orang Kristen sekarang kan kalau bicara berkat jasmani, kalau bicara mujizat jasmani. Padahal yang rohani ini jauh lebih berharga dalam kehidupan kita. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sampai sini dulu bagian pertama, episode pertama dari seri ngobrol teologi, mengobrolkan tentang pengetahuan akan kebenaran dan pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Ada 2 atau 3 hal lagi yang ingin saya tambahkan dalam obrolan kita tentang perjanjian. Ya, saya kasih judul di kanal YouTube menjadi seputih salju. Ya, ada 2 aspek yang masih saya simpan untuk kita obrolkan. Aspek lain dari keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus. Tapi kita akan jalani ngobrol ini dengan having fun, hati yang sukacita, karena kita sedang mengobrolkan sesuatu yang ilahi gitu, yang kita terima dalam kehidupan baru kita dalam iman Kristen yang benar. Kita akan segera bertemu lagi dalam episode berikutnya, ngobrol teologi. Selamat siang menjelang sore. Tuhan Yesus memberkati.